Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kampung takwa astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi. Masih di surat Ar-Rum. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah menyatakan bahwa betapa mudah Allah mengatur alam ini, betapa mudah Allah akan membangkitkan kita lagi. Diingatkan bagaimana berbeda-beda bahasa kita, kemudian kulit tubuh kita, kemudian Allah juga mengingatkan bagaimana kita bisa tidur di waktu malam dan siang hari, sekaligus di siang hari mencari rizki. Sesungguhnya itu adalah tanda-tanda dari Allah bagi orang-orang yang mau mendengarkan. Mari kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-24 surat Ar-Rum. Ayat yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfa wa tama'a wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Dan di antara kekuasaan Allah yaitu memperlihatkan kepadamu kilat yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan menurunkannya dari langit air yang menghidupkan darinya bumi dari kematiannya. Sesungguhnya dalam hal demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini kita kembali melihat alam sekitar. Allah Subhanahu wa taala sering menggambarkan alam sekitar untuk mengingat betapa lemahnya manusia, betapa alam sekitar kita diatur oleh Allah. Tidak mungkin jika tidak diatur oleh Allah. Dan ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang menggambarkan kepada kita, kalau kemarin cerita tentang warna kulit, bahasa, kemudian tidurnya kita. Nah, sekarang mengenai salah satu gambaran alam yang sering kita temui, terutama menjelang hujan, yaitu kilat. Kita sering melihat, mendengarkan ini, cuma lewat di dalam kehidupan kita, pikiran kita, sebenarnya apa sih yang menggerakkan kilat? Wa min ayatihi yurikumul barqa. Dan di antara kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu barqa, kilat, ya. Dan kilat itu ada berbeda ya dengan geledek atau guntur. Ada yang menyatakan kilat itu adalah peristiwa
peristiwa lompatan listrik dari satu awan ke awan lain atau dari awan menuju bumi. Ya, ilmuwan mengatakan begitu. Ketika listrik dari dua awan atau beberapa awan yang punya muatan yang berbeda, muatan listrik yang berbeda, lalu terjadilah lompatan-lompatan, namanya kilat. Ketika terjadi lompatan, ada ruang yang terbelah, kira-kira begitu ya, ruang yang terbelah atau ruang yang hampa pada saat itu, dan menyatu lagi, terjadilah guntur atau geledek. Ada juga yang menyatakan bahwa kilat beda dengan petir ya, karena petir itu cenderung di bagian bawah misalnya, bagian dekat dengan bumi ya. Nah itu ilmuwan ya yang mengatakan begitu ya. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana gambaran alam ini menunjukkan kita manusia tidak ada apa-apanya. Kita pasti takut ketika ada banyak petir ya, banyak kilat ya. Saya kadang suka mencampur antara petir dan kilat ya. Karena bagi orang yang tidak mengerti sama sekali, yang jelas adanya kilat kita takut. Ada rasa khauf ya. Di situ disebutkan khauf ya. Khaufan wa tama'a. Nah, kilat ini ya seperti yang kita tahu bahwa kilat berupa cahaya ya, mentrelep gitu ya. Trat gitu. Sementara guntur atau geledek itu berupa suara ya. Memang ada perbedaan antara kecepatan cahaya dengan kecepatan suara ya. Ada yang mengatakan bahwa cahaya merambat itu 300 juta meter per detik kecepatannya. 300-an juta, ada yang bilang 299 juta. Ya kurang lebih 300-an juta meter per detik ya. Kalau kita mengeluarkan cahaya gitu ya. Kalau 300-an juta meter per detik berarti sekali kita menyalakan lampu, kalau kekuatannya kuat ya, itu sebenarnya sampai keliling bumi berapa kali gitu. Itu cahaya. Sementara kalau suara cuma 340 meter lah per detik. Makanya kadang-kadang kalau ada pengajian nih, itu tahu-tahu kedengaran jadi dua. Nah itu kan karena ada pantulan-pantulannya, ada gema, ada gaung ya. Ya. Cuma 300-an meter per detik suara itu. Sehingga bisa saja petir, kilat, termasuk guntur ya, itu dalam saat yang tidak terlalu jauh, tapi karena kecepatannya berbeda, yang kita lihat adalah cahaya waktu kilat dan guntur belakangan. Setelah itu ada kilat dulu jeger tret gitu ya, suara, lalu beberapa detik setelah itu baru ada gitu. Nah yang kita kuatkan di sini, memang Al-Quran tidak menyebutkan sebab-sebabnya, esensinya kilat itu seperti apa, apakah ini ada hubungannya dengan awan, dengan sebagainya, tidak disebutkan. Tetapi yang diingatkan bahwa gambaran ini membuat kita takut ya. Ini bagian dari caranya Allah mengingatkan kita betapa kita lemah. Untuk hal demikian aja kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan nggak ada yang yakin bahwa dirinya bisa membuat seperti itu, ataupun tidak ada yang mengatur hal seperti ini. Nggak ada yang bisa ngomong seperti itu ya. Khaufan wa tama'a, rasa takut timbul dan rasa harap juga timbul ya. Karena ketika ada kilat, selain rasa takut, kalau perlu kita berlindung, nggak usah jauh-jauh, nggak usah dekat-dekat di lapangan dan sebagainya, atau tempat yang tinggi. Tapi ada rasa harap. Rasa harap apa? Adanya hujan ya.
Jadi itu pun rasa harapan kita, karena ketika air datang itu kan duta kehidupan lah kalau bahasa kita itu ya. Ada air, ada kehidupan. Nah ini kita disuruh memperhatikan ini. Allah memperlihatkan kita barqa ataupun kilat. Makanya itu yang disebutkan sebagai tunggangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya buraq. Kayak gimana bentuknya buraq? Allah dan Rasulnya yang tahu ya. Jangan diartikan buraq macam-macam. Ada yang mengartikan buraq ada kepalanya wanita, badannya kuda terlalu hina sekali Nabi begitu gitu ya. Jadi seolah-olah digambarkan Nabi suka sama wanita-wanita kayak gitu ya. Jadi buraq digambarkan kepalanya wanita. Saya pernah lihat juga gambar itu. Barang gaib kita nggak tahu ya. Yang jelas gampang saja Allah memindahkan seseorang dari satu titik ke titik lain dengan mudah ya. Sama seperti Ashabul Kahfi yang dikekalkan selama ratusan tahun ya. Berarti Ashabul Kahfi itu tidak melalui putaran bumi mungkin. Kalau melalui putaran bumi dia udah tua ya. Jadi gampang saja bagi Allah untuk memindahkan sesuatu ya. Seperti memindahkan air laut yang demikian besar sampai ke darat ya, lewat tsunami dan sebagainya, gampang ya. Kemudian dari kilat ini, kilat, petir, guntur lah ya, semua satu paket itu ya. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil ardu ba'da mautiha. Lalu diturunkan dari langit air ya. Kemudian sama seperti beberapa ayat sebelumnya menghidupkan bumi yang sudah mati ya. Pertama adalah turunnya air dari langit lewat tanda-tanda sebelumnya yaitu kilat ya. Dan turunnya air dari langit ini bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Hujan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya Islam itu luar biasa ya, sampai ada sholat minta hujan ya. Karena hujan itu pun makhluk Allah juga ya. Awan, petir adalah perintah dari Allah juga ya. Jadi itu dalam satu proses tujuan ya, menuju Allah ya. Yang kita lihat dari ayat ini, potongan ayat yang selanjutnya ini, fayuhyi bihil ardu ba'da mautiha, lalu dihidupkan langit dihidupkan bumi dari kematiannya. Ada dua hal yang bisa kita lihat dari potongan ayat ini. Yang pertama ya, yuhyil ardu ba'da mautiha. Yang pertama, emang bumi ini hidup ya? Gitu. Emang bumi ini bisa hidup dan bisa mati ya? Iya, bumi ini makhluk hidup. Dia bisa tunduk, dia bisa menolak. Ya. Tapi bumi adalah tunduk kepada Allah. Ya. Sering saya gambarkan bagaimana Nabi menenangkan bukit Uhud ya. Ketika Nabi dan beberapa sahabat naik di atasnya, tenang wahai Uhud. Ini ada Nabi, ada seorang syahid, ada seorang sidik, ada seorang yang syahid. Ya, jadi bumi itu hidup, jangan salah. Dalam pelajaran IPA dikenal dua hal, makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Sekarang tuh disebutkan makhluk dan benda mati nyebutnya gitu. Ciri-ciri makhluk bergerak, bernapas, membutuhkan makanan, sementara benda mati tidak. Padahal dua-duanya itu makhluk. Ya, karena makhluk adalah ciptaan. Ya. Termasuk bumi. Bumi dalam perintah Allah. Begitupun ketika bumi mengeluarkan air yang luar biasa ketika zaman Nabi Nuh, ya.
ataupun bumi, ya. Salah satu unsurnya adalah laut membelah diri ketika diperintahkan Allah lewat tongkatnya Musa. Ya, air laut itu kan benda mati, tapi mau dia diperintah sehingga dia membelah diri. Artinya air laut, bumi, hutan, tanaman itu pun makhluk dan dia hidup. Ya. Pak, kalau begitu berarti angin pun makhluk, ya? Iya, angin pun hidup. Orang Allah yang nyuruh. Ya, untuk menggerakkan awan kemana dan kemana, Allah yang nyuruh. Ya kan, pernah saya ceritakan ya bagaimana ada seseorang yang melihat di satu tempat kebun. Kemudian kebun ini di antara beberapa kebun ya, tahu-tahu ada awan. Dari awan tuh ada suara. Ada suara yang memerintahkan untuk awan itu turun, ya, kepada khusus di kebun itu. Kebun yang lainnya nggak diberikan hujan ya, awan itu turun maksudnya hujan ya. Khusus di kebun itu. Nah, musafir ini penasaran, ini kebunnya siapa ya? Kok bisa begitu ya kebun ini? Kemudian dicarilah itu ke desanya lah. Ini kebun siapa sih yang di ini letaknya disebutin ini gitu. Ternyata kebun si fulan. Ditanya, kenapa ya? Kok ada air datang, kemudian ada suara yang memerintahkan supaya awan itu datang ke situ, kemudian menumpahkan airnya di situ. Oh, itu awan yang kami tunggu, katanya, kira-kira begitu. Itu hujan yang kami tunggu untuk mengairi kebun kami. Apa sih Pak rahasianya kok sampai begitu gitu? Ya. Kok sampai diberikan hujan khusus sendiri nih untuk kebun ini? Ya. Saya nggak tahu ya, tapi seingat saya kira-kira begini ya omongan dia. Kami membagi hasil panen jadi 3, ya. Hasil panen, hasil bisnis, hasil usaha itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kami makan, ya. 1/3 pertama kami makan, ya. Ini ya. Ada neneng ya, pengusaha makanan. Tetap semangatlah memberikan usaha-usaha halal, makanan yang halal, insya Allah. Yang pertama untuk makan, yang kedua untuk bibit, berarti untuk modal. Ya. Ini dibagi 3 nih hasil panen ya. Pertama makan, kedua bibit, modal lah kalau bahasa gitu. Kembali menjadi modal. Ya. Kalau misalnya panennya 1 juta, berarti kurang lebih 300.000 buat makan dia, keuntungan dia lah gitu ya. Ini dari apa namanya omset berarti ya, dari omset nih dibagi 3 nih. Ya, bukan dari keuntungan, ini dibagi 3 nih. Yang satu buat makan, yang satu buat apa? Modal ya, kembali lagi jadi bibit dan sebagainya. Yang satu lagi untuk sedekah, ya. Yang satu lah tuh untuk sedekah tuh 30% kurang lebih kalau dibagi 3, 33% lah. Berarti kalau dia panen 1 juta, ya, yang 300.000 buat makan dia, 300.000 buat modal dia, 300.000 buat bagaimana nih? 300.000 buat sedekah. Oh, pantes. Ya, sedekah berarti diberikan kepada orang dan sebagainya. Ya pantes lah kebun itu menjadi kebun yang diharapkan banyak orang, ya. Diharapkan banyak hewan juga mungkin ya. Karena hewan di situ juga nyaman, ya. Sama ini kalau kita ingat bisnis apapun kalau begini luar biasa nih berkah. Tapi tuh tingkat tinggi ya sampai 30%. Mungkin modal dia cuma 300.000 kira-kira ini bahasa saya ya. Tapi ketika dia dapat 1 juta, dia nggak makan semuanya tuh 600.000.
Ya, kalau ini buat modal 300.000, 600.000 tidak dia makan semua, 300.000 aja dia makan, 300.000 lainnya buat sedekah. Nah, ini makanya awan itu diperintahkan ke situ untuk menurunkan hujan. Awan, angin, udara itu bagian dari makhluk Allah, tentaranya Allah. Ya. Air pun begitu, batu, tanah yang ada yang kita sekarang duduk sekarang ini, itu bagian dari rumah. Bagaimana Pak? Kalau rumah Pak bisa jadi, dan memang rumah pun ada bagian-bagian yang memang semuanya Allah yang berikan. Ya. Jadi kaum mukminin tuh merasakan seluruh semesta alam mendukung dia gitu. Seluruh semesta mendukung dia ketika dia berbuat kebaikan. Dan seluruh semesta menghardik dia, mencaci dia. Kalau perlu nggak mau diinjak sama dia nih bumi kalau dia berbuat kejahatan. Ya. Wah, ini mikir gitu jadinya ya. Ya iyalah, karena seluruh makhluk semuanya ini. Hujan pun makhluk. Ya, dia berikan rizki kepada kampung-kampung tertentu saja. Ya, ada orang yang sulit, ya, airnya susah, ya, tanamannya juga susah numbuhnya. Ya. Makanya kita di Bogor itu ya layak sebenarnya menjadi kota baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Asal syaratnya ada itu rabbun ghafurnya belakangnya. Ya, baldatun thayyibah negeri yang baik tetapi tidak diampuni Allah, diazab lagi sama Allah, bahaya ya. Mari kita lanjutkan lagi ya. Itu yang pertama ya, yuhyil ardo ba'da mautiha. Yang pertama itu bumi itu hidup ya. Jadi jangan kita merusaknya ya. Kok kamu buang bahan kimia berbahaya ke tanah ini gini nggak diolah lagi misalnya ya. Kalau nggak diolah lagi barang-barang kimia berbahaya, biarin aja tanah-tanah saya. Iya, tanah-tanah Anda, tetapi kalau kena hujan bahan kimia itu akan nyerap ke tanah, masuk ke sumur-sumur tetangga tuh ya. Diolah lagi lah, kan ada caranya diolah ya. Sebelum masuk ke sungai, limbah itu perlu diolah sehingga dia udah lumayan lah, nggak terlalu mencemari. Kalau yang udah masuk ke sungai limbah berbahaya, ada sampah, ada macam-macam. Yang kena tuh bukan kita doang, bukan cuma manusia, hewan juga kena. Ya. Rusak. Ya. Makanya penting bagi kita ini mengelola limbah, ya. Limbah padat atau limbah cair ya. Jangan sembarangan itu. Kalau udah nyampe ke satu tempat itu limbah kita, entah limbah padat berupa sampah ya, atau limbah cair berupa air yang nggak benar, ya, itu merusak banyak hal. Kalau dia tergenang, kalau dia ada sarana untuk nyamuk, lalat dan sebagainya, jadi wajar kalau DBD itu berkembang. Ya. Sakit diare itu ada, disentri iya, lalat di mana-mana. Dari sampah kita, baunya juga. Ya makanya kita bingung juga ini, belum bisa nih untuk ngelola sampah kita di kampung kita nih gimana. Saya nggak kebayang misalnya yang daerah rumah sana tuh dekat kali itu sampah menumpuk begitu, baunya gimana itu. Tempat saya juga ada tuh di sana. Memang harus kita pikirkan, karena biar bagaimana itu bumi milik Allah. Ya, kita harus rawat itu supaya kita mendapatkan kebaikan dari Dia. Ya. Nah, yang kedua, yuhyil ardo ba'da mautiha, bahwa ketika air dari atas turun ke bumi, lalu bumi itu bergerak, ibaratnya begitu. Apa yang bergerak? Air turun ke bawah, menyerap ke dalam tanah. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang tadinya diem aja, nggak ada apa-apa, disentuh sama air, bergerak biji-bijian itu. Terjadilah proses penyerapan air pada biji-biji rumput, biji-biji tangkalan non-wet.
pohon apa saja di sana, lalu bergerak membelah tanah itu naik ke atas, lalu hidup itu tanah, kira-kira begitu. Dari tanah itu hidup, ada tanaman dimakan berbagai serangga ya, insekta ya, memakan macam-macam serangga, dimakan yang lebih gede, ada burung, ada kodok, ada macam-macam ya. Kemudian manusia menikmatinya baik berupa tanaman, berupa hewan ya. Jadi hidup bumi itu ketika diturunkan hujan ya. Jadi ini kembali kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala melihat sekeliling kita yang kita temui sehari-hari. Betapa tidak ada satupun orang yang menyatakan bahwa dirinya lah yang mengatur itu, nggak ada. Atau ada yang menyatakan, oh itu si fulan yang ngatur urusan hujan tuh, nggak ada yang berani ngomong kayak gitu, nggak ada yang berani. Itulah yang mereka diam ketika Nabi Ibrahim menyatakannya kepada orang kafir itu. Coba terbitin tuh matahari dari barat, ya diam mereka, nggak bisa ngomong. Ketika Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, saya juga menghidupkan dan mematikan, dipanggil salah satu budak, dibunuh yang satu gitu. Jadi bingung itu orang itu, kenapa dibunuh yang satu kan itu mati, yang satu hidup. Maksudnya dari yang nggak ada. Ya. Kita aja bingung bagaimana keluar kita dari perut ibu kita. Tadinya kita nggak ada di situ. Ya. Zaman dulu itu tahun mungkin 1700 atau 1600 Masehi ya. Orang menganggap sperma laki-laki itu sudah berbentuk bayi tapi kecil. Ya itu. Orang menganggap itu sperma laki-laki sudah berbentuk bayi tapi kecil. Tapi setelah ditemukan ditemukan mikroskop biasa, manual, elektron dan sebagainya, baru diketahui bahwa sperma itu tidak ada sama sekali bentuknya seperti bayi, nggak ada sama sekali, bahkan lebih mirip kecebong ya, lebih mirip kecebong dari kodok itu ya, anaknya kodok lah yang kecil, itu lebih mirip itu, nggak ada ciri-ciri bayi di situ, udah ada matanya, udah ada tangan dan sebagainya, nggak ada. Ya. Kita nggak ngerti itu kenapa kita bisa hadir di sini di perut ibu kita ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya dalam hal demikian ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Kita semua punya akal, tapi banyak yang tidak pakai akalnya. Akal dipakai kalau di situ ada keuntungan saja. Ya, gimana caranya supaya keuntungan masuk ke kantong dia, dikonsumsi sama dia. Tapi akal tidak dipakai untuk berpikir ketika dia bertani, ketika dia berdagang, ketika dia bisnis, ketika dia berhubungan dengan sesama manusia, bahkan dengan hewan. Tidak dipakai akalnya. Ya, gampang aja dia merusak bumi, merusak lingkungan, merusak kalian. Sabodo teuing lah ini punya mau banda-banda aing lah. Sabodo teuing mau diapain kayak. Itulah yang terjadi, pembakaran hutan habis di mana-mana. Ya. Saya mau membangun ini, saya bakar aja hutan-hutan milik saya. Padahal belum tentu milik dia, hak penggunaan hutan juga itu HPH. Milik kita, milik masyarakat. Termasuk air kan begitu tuh. Ya. Mata airnya ada di sini, mata air ini ada di tanah saya, terserah saya mau dipakai buat apa. Ya. Ngapain saya harus ngurusin orang? Hanya ingat itu hadis Nabi itu. Ya. Allah tidak melihat orang yang menahan kelebihan airnya. Di akhirat tuh nggak dilihat sama Allah tuh orang. Ya, sampai disebutkan di hadis itu, kamu menahan sesuatu yang bukan karena kerja tanganmu. Ya. Sesuatu yang bukan karena kerja tanganmu kamu tahan. Allah tidak melihat dia. Sabodo teuing ibaratnya begitu.
Kenapa? Ditahan, jangan, ini punya saya, punya keluarga saya nih, terserah saya. Ya. Padahal ada air yang ditumbuhkan di situ, ya, yang keluar dari tanahnya menjadi ladang pahala sebenarnya itu. Ladang kebaikan, ladang orang jadi disebut-sebut, ladang orang bisa berbuat baik, bahkan ladang kepercayaan orang kepada orang tersebut. Ya. Si fulan gimana kabarnya? Alhamdulillah tambah baik ya. Itu sejak sumurnya diwakafkan. Nah, itu contoh. Sejak mata airnya diberikan kepada masyarakat, keberkahannya hadir terus di keluarganya. Wah, Masya Allah. Cikgu Azari, insya Allah kita sama-sama lah berusaha untuk dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kita nanti itu tanggal 29 ya. Linknya untuk pengajian Trigona ya, insyaallah. Kita lanjutkan lagi. Orang-orang yang berakal ya, yang bisa nangkap seperti itu, orang-orang yang berakal. Nah, kalau kita menganggap dirinya orang berakal, ya pakai akal kita untuk kehidupan kita dengan lebih baik gitu. Ya. Kan pernah dinyatakan gitu, nggak mungkin miskin orang yang berinfak, orang yang menyerahkan sesuatu miliknya kepada orang lain dengan niat keridhaan Allah, tak mungkin miskin. Ya. Tak mungkin habis kalau bahasa kita gitu. Ya. Oh, bagus tuh cerita mengenai awan yang menurunkan air di satu kebun, dan kebun itu ada di sekelilingnya ada kebun tapi tidak ada air. Itu jadi inspirasi kita. Kuncinya 3 itu, buat makan, buat modal, dan buat sedekah. Berarti 30%, hebat itu. Ya, palingnya kita ingat lah ya. Di ayat ke-25 ya. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara kekuasaan Allah, tanda-tanda Allah adalah meninggikan atau membina langit dan bumi, bi amrihi, dengan perintahnya, dengan kehendaknya. Lalu summa idza da'akum da'watan, lalu kamu dipanggil dengan sekali seru, satu kali seruan ya. Minal ardi, dari bumi, idza antum takhrujun, lalu tiba-tiba kamu keluar dari bumi. Maksudnya keluar dari kubur ya. Nah, ini kita kembali lagi ya. Jadi gampang saja Allah mengeluarkan kita dari kubur ya. Takhruju, keluar dari kubur itu. Kenapa? Karena langit dan bumi itu Allah yang perintahkan, Allah yang membina, Allah yang membuat langit dan bumi ya. Kayak tadi tuh, kasus-kasus tadi ada siang, ada malam, ada tidurnya kita, ada warna kulit yang berbeda-beda, ada lisan yang berbeda-beda ya. Ya, artinya lisan, ada bahasa yang berbeda-beda ya. Lalu terjadi kilat, terjadi angin, terjadi hujan. Itu kan kekuasaan Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gampang aja Allah panggil kita, gitu maksudnya. Mudah saja Allah panggil kita, mudah Allah panggil kita, da'watan minal ardi, dari bumi itu, lalu kita takhrujun, keluar dari bumi. Ngapain keluar dari bumi? Dimintain pertanggungjawaban ya. Kita yang udah jadi tulang belulang tuh mungkin dibalut lagi dagingnya ya. Bangkit kita dari kubur, diminta kita pertanggungjawaban itu ya. Makanya ada yang menyatakan ini gini, hidup ini adalah potongan hari-hari. Bayangkan saja setiap saat tubuh kita dipotong. Tubuh kita nih teman-teman ini dipotong satu persatu.
Mulai dari ujung jempol dipotong terus sampai apa namanya? Lutut ya. Lutut, paha, perut, terus sampai jantung dipotong, terus sampai leher dipotong sampai ujung ubun-ubun, set, mati, selesai. Nah itu. Jadi hidup itu potongan hari-hari. Ya. Kita dipotong satu-satu. Tinggal nunggu aja. Permasalahannya adalah cukup gak bekal kita? Fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka bekallah kita, sebaik-baik bekal adalah takwanya. Ya. Takwa yang harus kita kumpulkan. Harta dikumpulkan apa? Boleh, tapi untuk mencapai takwa. Sekali lagi ya. Takwa yang harus kita kumpulkan. Harta boleh gak untuk kita kumpulkan? Boleh, tapi untuk mencari takwa atau mendapat keridhaan Allah. Ya. Kenapa? Sekali sebut saja nanti Allah panggil kita semua datang naik ke atas. Ya. Dari kuburan kita mungkin menggapai-gapai lah ke atas. Ya. Pak, udah hancur belulang begitu, tulang hancur-hancuran kayak gitu, apa gini Pak Arman? Apa bisa jadi lagi? Ya bisa lah, banyak ceritanya kan. Kemarin saya sampaikan, pohon yang tumbang aja bisa jadi kehidupan. Pohon yang tumbang itu bermanfaat itu. Ya. Ada jamur lah, di situ ada serangga-serangga datang. Aduh, pohon aja yang tumbang itu bermanfaat. Itu isyarat bagi kita. Supaya apa? Sampai meninggal pun masih tetap ada manfaat bagi kita. Bagi masyarakat, bagi umat gitu. Jangan mikirin diri sendiri terus. Ini mikirin diri sendiri nggak habis-habis. Waktu kita dipotong udah kan Sekarang kita nggak ada yang tahu udah sampai mana potongan hari kita. Udah sampai mana? Oh tenang Pak, saya baru sampai perut, masih jauh dari jantung. Nggak bisa. Ya. Bayi aja keluar bisa meninggal ya, Pak. Bisa jadi kita tuh sudah ada di leher nih. Udah sebentar lagi ada ubun-ubun. Bisa saja kita masih ada di lutut, masih panjang waktunya. Makanya kembali lagi kita kepada ketakwaan, dan takwa itu didukung oleh alam ini. Jangan khawatir ya, alam ini mendukung orang yang bertakwa loh. Ya. Ingat ke cerita waktu itu yang Umar itu sampai ngirim surat ke sungai Nil supaya apa? Supaya tidak ada banjir. Lalu berhenti banjirnya. Ya karena yang ngirim surat orang yang takwa, orang yang dijamin Allah masuk surga. Coba kita yang ngirim surat ya dibuang ya. Lagi banjir di Jakarta, kita ngirim surat kepada Sungai Cisadane. Sungai Cisadane jangan bikin banjir dong. Sungai Liwiliang jangan Liwiliang lagi apa namanya? Sungai apa tuh? Ciliwung jangan bikin banjir dong di Jakarta. Kita kirim surat gitu, gaya Umar bin Khattab. Hilang surat kita. Anda siapa? Kalau Umar bin Khattab, nah ada setan di tengah aja, minggir tuh setan tuh takut sama Umar. Karena ketakwaan. Ya, ketakwaan yang membedakan. Dia yakin betul seluruh alam ini, langit, bumi, hewan, seluruhnya itu mendukung orang yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak merasa sendirian. Berbuat kebaikan pun nggak merasa sendirian. Kenapa? Seluruh alam mendukung. Malaikat mendukung. Banyak doa-doa, bahkan ya ada satu hadis tuh yang menyatakan begini. Allah, malaikat dan makhluk-makhluk seluruhnya, ya, bahkan semut-semut yang ada di dalam lubang, hewan yang ada di dalam laut, itu mendoakan, ya, memberi kebaikan kepada orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Ya, jadi semut kita ini juga mendoakan kita kalau kita berbuat baik. Semut nih ada semut tuh barusan. Ya. Makanya hati-hati, jangan membunuh semut kalau dia tidak perlu banget ya, jangan. Hewan yang tidak perlu sekali kita bunuh nggak usah kita bunuh, ya, kecuali berbahaya sekali. Kalau jengking apa bahaya, memang ada ininya, ada anjurannya. Dia pun makhluk Allah, tidak mungkin kalau jengking itu datang ke rumah kita kalau tidak diperintahkan Allah.
gitu kan. Jadi kembali lagi, ayat-ayat kauniyah ini, ayat-ayat alam ini yang dibentangkan Allah ini, itu mengingatkan kita kembali, kita bakal dibalikin kepada Allah, kita akan dikembalikan, kita akan keluar dari bumi, kita akan diseru supaya keluar dari bumi, mempertanggungjawabkan ya, bagaimana kehidupan kita, plus minusnya di mana, input dan outputnya di mana, masuk hartanya kayak gimana, keluar hartanya kayak gimana, amalnya gimana, tanggung jawabnya terhadap orang-orang di bawah di sekitar dia gimana, bagaimana istrinya, bagaimana suaminya, bagaimana anaknya, bagaimana pendidikannya, bagaimana akhlaknya, semua ditanya. Capek bakalan itu. Kalau orang yang berbuat baik, dia akan berseri-seri ya mukanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan Allah dalam mencapai keridhaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.